Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada episode 1 ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mempelajari topik yang banyak sekali ditanya orang, yaitu apakah perempuan boleh menjadi gembala, apakah perempuan boleh berkhotbah, dan lain-lain sebagainya ya, di dalam jemaat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama yang saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian lihat, perhatikan, itu adalah aturan Tuhan tentang suami istri. Aturan Tuhan tentang suami istri. Coba kita buka di Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 berbunyi, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ya. Wow. Dan ayat 25, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Dalam hubungan suami istri, aturan dari Tuhan adalah istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Ini jelas. Ini sangat jelas. Ada yang protes? Ya, oh dibalik aja Pak. Balik bagaimana? Ya, suami tunduk kepada istri, istri mengasihi suami. Kok bisa begitu? Oh tidak. Dari Adam dan Hawa sampai ada pasangan terakhir di muka bumi ini, yang Tuhan mau itu adalah apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu, dan hai suami, kasihilah istrimu. Nah ini settle. Ini sudah mantap, sudah selesai. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah di jemaat, kalau begitu di jemaat, bagaimana? Ya. Nah oleh sebab itulah kita harus memahami yang menulis Efesus ini, ya, yang menulis surat Efesus ini, itu juga lah yang menulis surat Timotius. Ya. 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 sampai di ayat 11 dia berkata, "Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri." Jadi apa yang ditulis di 1 Timotius, Paulus tulis kepada Timotius, ya, itu juga yang Paulus tulis sama dengan yang di Efesus. Nah, firman Tuhan itu tidak pernah bentrokan, tidak pernah. Dia harus akur, harus sama, harus selaras. Nah itulah sebabnya di jemaat Tuhan berkata bahwa hanya laki-laki yang jadi gembala, wanita tidak. Mengapa? Karena mustahil kalau di rumah istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, sampai di jemaat nanti istrinya yang jadi gembala, gitu. Menggembalakan suaminya dan suami orang lain, itu nggak bisa, gitu. Ya itu artinya bertentangan firman Tuhan. Banyak orang, marah-marah mereka sama saya bilang jangan marah saya, jangan protes saya, protes Tuhan. Ya kalau satu bagian firman Tuhan kamu ganggu, dia akan efek kepada yang lain, sudah pasti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kelompok Kristen liberal seperti di Eropa, dibilang enggak. Sekarang satu ini sama katanya. Lalu mereka mengutip yang di surat Roma segala macam, tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada laki-laki perempuan. Sebenarnya itu mengenai keselamatan.
Ya kalau untuk keselamatan memang tidak ada masalah laki, masalah perempuan, tidak ada masalah Yunani, Yahudi, semua tidak ada. Di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan, kita dibenarkan gitu. Tetapi ini dalam hal berjemaat. Dalam hal berjemaat Tuhan tidak mau ya, ada gangguan. Ya, yang gangguan apa? Ya, gangguan yang korelasi harmonisasi itu, masalah itu, ayat itu. Ya, Tuhan tidak mau ya. Kenapa? Karena kalau di jemaat, di gereja, ya, istrinya jadi gembala. Istrinya jadi gembala, itu akan mengganggu konsep anak-anak. Konsep anak-anak. Ya. Nah, kenapa? Anak-anak melihat di gereja, bapak-bapak mereka dengar ibunya ngomong gini, gitu. Ya, anak dengar. Nanti sampai di rumah, ya, bagaimana bisa ada istri yang mau tunduk kepada suaminya? Yang ada tanduk suaminya. Ya. Jadi apa yang terjadi akhirnya? Nah, seperti di Eropa terjadi banyak perceraian di Amerika banyak perceraian. Ya, negara-negara Kristen loh. Apa masalahnya ada di mana? Adalah gereja melanggar firman Tuhan dan efeknya ke rumah tangga. Ya. Gereja melanggar firman Tuhan, efeknya ke rumah tangga. Ya, karena kalau di gereja ya, tidak lagi ditegaskan bahwa yang mengajar, yang memimpin itu laki-laki. Sedangkan perempuan diizinkan jadi gembala segala macam gitu. Maka ya masalah rumah tangga akan terkacaukan. Itu pasti terkacaukan punya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, terjadi agak banyak kekacauan. Ya, hampir tidak ditemukan ya keluarga yang tidak cerai lagi. Wah, repot sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Akhirnya apa? Wow, yang laki-lakinya, yang Kristen di Eropa, yang sudah nggak lahir baru biasanya, mereka cari-cari apa? Kita cari yang pakai jilbab aja. Itu tunduk sekali itu sangat mendengar. Ya, cium tangan sangat mendengar. Ya, sehingga apa? Ya, berubah. Ya tentu mau kawin sama dia, mau dia cium tangan, udah pindah dulu. Ya, baca kalimat, ya dong. Nah, akhirnya apa? 1-0. Karena banyak laki ya baca kalimat gitu. Akhirnya apa? Yang wanita-wanita bulenya kehabisan stok. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi tau nggak? Ya udah yang ini juga boleh. Juga baca kalimat lagi. 2-0. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, salah total. Gereja telah membangkangin Tuhan. Dalam hal ini saya katakan. Ada banyak wanita yang hebat saya tahu. Saya ketemu banyak wanita yang hebat-hebat. Seharusnya mereka tidak membangkangin Tuhan. Begitu ya. Jadi begini. Ya. Kita bukan karena saya pinter, saya bisa berkhotbah hebat dan sebagainya. Saya punya IQ sekian tinggi dan sebagainya. Lalu kau boleh suka-suka. Lalu menentang Tuhan. Ada efeknya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu apakah wanita tidak boleh melayani Tuhan? Oh tidak. Wanita boleh melayani Tuhan. Wanita boleh berkhotbah? Enggak boleh. Boleh khotbah. Khotbah komisi wanita. Ya, khotbah komisi wanita. Anak-anak. Kenapa anak-anak boleh? Laki boleh? Boleh. Ya seperti anaknya. Seperti seorang ibu mengajar kepada anaknya. Sebenarnya kepada laki-laki yang belum menikah, dianggap belum dewasa, boleh. Ibu-ibu boleh mengajar mereka. Tapi kepada laki-laki dewasa yang sudah menikah, perintah firman Tuhan harus selaras. Sebagaimana istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, maka yang Tuhan mau adalah apa? Wanita di gereja tidak mengajari dan memerintah laki-laki dewasa. Itu yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, mengenai hal ini harus ya, ditegakkan. Mengapa? Karena ini membawa efek. Ya, ada orang tanya saya, Pak Suwento, apakah ini sesat? Ini kan jadi gereja sesat. Ya, tidak, ya, bukan masalah sesatnya. Kalau sesat itu masalah keselamatan, ya, masalah keselamatan. Tetapi ini akan merusak tatanan Tuhan, ya, tatanan, yaitu hierarki Tuhan yang Tuhan sudah susun sedemikian rupa. Ini demi kebaikan, demi kerapian, demi keindahan, begitu. Ya.
Ada yang berkata begini katanya, kalau yang wanita yang belum menikah boleh dong, dan yang tidak menikah boleh dong. Oh, mengapa kita merusak tatanan ini? Saya berkata bahwa gereja yang mengizinkan ya wanita muda memimpin, ya, biasanya itu menjerumuskan mereka. Mengapa? Biasanya mereka akan sulit mendapat pasangan. Mengapa? Ya karena laki-laki semuanya kan mau cari yang lembut. Yang satu ini mau nunjuk saya, merintah saya. Waduh, jarang loh ya yang mau begitu. Nah, akhirnya mereka menjadi kesulitan. Nah, sekarang siapa yang salah kalau sudah begitu? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jangan ada wanita yang bilang, oh Tuhan beda kasih, Tuhan lebih sayang sama laki-laki, ya, tidak sayang perempuan. Oh, siapa bilang? Anda diperintahkan untuk disayang. Anda perintahkan laki-laki, kasihilah ya, mereka. Kasihi istrimu, disayang. Itu. Nah, berarti Tuhan sayang kamu nggak? Ya sayang. Tuhan sayang kamu ya. Tuhan sayang, maka Tuhan suruh mengasihi kamu. Tetapi ya, Tuhan mempunyai aturan. Rumah tangga harus punya aturan. Bapaknya yang memimpin, ya, kepala rumah tangga. Dia yang memimpin. Dalam gereja ada gembala yang memimpin. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya yang bertanya lagi katanya, mengapa di dalam perjanjian, di dalam Alkitab ada nabi perempuan? Oke, Deborah, ya, nah dan lain perempuan, nabi. Nah, nabi itu ini ada jabatan ya, rasul dan nabi. Rasul itu jabatan yang bersifat memerintah, ya, autoritatif. Saya berkata begini, Tuhan mengizinkan wanita menjabat atau melayani di bidang yang tidak bersifat otoritatif, tidak memerintah, tidak menegur dan menertibkan. Nabi itu juru bicara. Ya, nabi itu Jadi nabi itu gini, ya, Tuhan omong sama saya apa, saya sampaikan kalian apa. Soal kamu mau taat tidak mau taat, urusan kalian. Begitu. Kalau rasul tidak, dia menertibkan. Ananias, ya, tumbang Ananiasnya. Ya enggak. Oh, ini rasul gitu ya. Nah, oleh sebab itu ada nabi perempuan, tidak ada rasul perempuan. Ya, penginjil, sebenarnya penginjil boleh perempuan, ya, menginjil, memberitakan Injil gitu. Tetapi penginjil sekarang ini agak salah. Ini salah apa? Salah job description-nya gitu. Penginjil tapi pimpin gereja gitu kan. Nah, sebenarnya penginjil itu menginjil saja. Gembala, ya gembala tidak boleh. Ini jabatan otoritatif. Ya, jabatan yang bersifat menertibkan, menegur orang, menasehati orang gitu. Guru boleh perempuan nggak? Boleh guru untuk wanita dan guru anak-anak. Silakan, tidak ada persoalan. Nah, sebenarnya diaken, pelayan, boleh nggak pelayan yang perempuan? Boleh, melayani wanita dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ikutin Alkitab, maka segalanya akan rapi. Karena segalanya memang dibuat sudah rapi begitu. Nah, oleh sebab itu, kita harus sangat paham akan hal ini. Nah, tapi ya, hal ini jangan sampai Anda terlalu mendesak dan mengecam orang dalam hal ini. Ya, karena apa? Di sini di sekolah kami ada banyak mahasiswi, ada banyak mahasiswi. Saya pernah ditanya, Pak, kalau kami pulang kampung, katanya, gitu. Kemudian ada keluarga acara, kan mereka tahu kami sekolah Alkitab, gitu, ya sekolah Alkitab. Lalu disuruh khotbah bagaimana? Khotbah nggak? Ini dilema sekarang. Saya bilang begini, om kamu, ya. Bapak kamu, apalagi kakekmu, gitu. Ya nggak, ada di situ suruh khotbah. Kamu bilang begini, ya. Sebenarnya menurut Alkitab saya nggak boleh, ya. Menurut Alkitab, ya. Coba ya bacakan mereka yang 1 Timotius pasal 2 ayat 11-12 itu, ya. Aku tidak mengizinkan. Tapi kalau mereka bilang, ya udahlah, kamu aja lah, ya, kami nggak bisa lah, kamu aja lah, kamu yang khotbah lah, Mimina. Saya bilang, khotbah saja. Mengapa? Karena saat itu mereka yang laki-laki di situ menyerah. Mereka menyerah. Mereka serahkan. Artinya gini, mereka yang menyerahkannya kepada kamu.
supaya kamu khotbah. Bukan kamu yang mau mengkhotbahin mereka. Begitu. Mereka yang berserah kepadamu. Serahkan. Udahlah khotbahin saya. Ya udah, khotbahin mereka dengan baik. Begitu. Banyak orang juga tanya sama saya, bagaimana kalau pimpin doa laki? Ya kalau di jemaat itu pimpin doanya harus laki. Kalau di keluarga, kalau suami yang suruh istrinya berdoa, ya karena istri itu wakilnya, kopilot, gitu, kopilotnya. Ya, pilot kan boleh dia mau ke belakang sebentar suruh kopilotnya yang gitu, pegang dulu pesawatnya, gitu, itu kopilotnya, begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya di dalam Alkitab segalanya sudah ditata sedemikian rupa. Asal kita mau ikutinya, gereja kita akan benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Akhir kata saya sampaikan, Maranatha.